Halo sahabat PU, di belakang saya sedang berlangsung pekerjaan pengecoran balok gantung ya. Oke sahabat PU, perhatikan ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proses pengecoran balok gantung saya ini. Balok gantung yang saya sedang cor ini ukurannya adalah 15 x 30 ya. Casingnya sudah siap, pembesiannya sudah siap, sekarang adalah proses pengecorannya. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan, kemudian langkah-langkahnya bagaimana, kemudian prosesnya seperti apa ya, seperti yang dilakukan dua tim saya yang ada di atas itu. Ada penyiraman air di casting ke permukaan yang sudah jadi, itu maksudnya apa ya, akan saya jelaskan setelah video opening ini. Terima kasih sahabat PU, selamat menyaksikan. Halo sahabat PU, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sedang berdiri di atas casting balok struktur ya. Dan ini saya sedang memvideokan posisi kolom yang ditumpu oleh rangkaian besi tulangan balok. Tampilannya seperti ini. Kemudian ini adalah balok yang sudah siap kami cor. Ini bentangnya ada di jarak 3 meter sahabat PU. Begitu juga yang arah ke sini, ini jaraknya juga 3 meter ya, karena grid kolom kami itu adalah tiap 3 meter. Dan ke semua balok-balok ini ditumpu oleh kolom-kolom yang sudah kami suntikkan terlebih dahulu. Dan di bawah itu terlihat ada tim kami juga yang sedang melakukan proses pengadukan material betonnya ya. Untuk semennya kami menggunakan semen 3 roda. Kemudian untuk pasir dan kerikilnya kami menggunakan yang pada umumnya. Oke, kemudian ini adalah view dari atas rangkaian besi balok yang sudah siap untuk dicor beserta castingnya. Ya, seperti inilah tulangan dari balok gantung atau balok struktur yang akan kami cor ya sahabat PU. Di bawah ini sedang dilakukan pengecoran atau proses pengadukan material cor-corannya ya. Langkah pertamanya adalah penyampuran antara semen dan juga pasirnya, kemudian dicampur dengan air, kemudian diaduk sedemikian rupa seperti yang terlihat di depan itu ya. Tim saya lebih memilih untuk mengaduk menggunakan cangkul, atau beberapa tim yang lain juga ada yang merasa nyaman dengan mengaduk menggunakan skop ya, itu dipersilahkan sahabat PU. Yang pertama, pasir dengan semen campur air diaduk terlebih dahulu sampai merata ya, seperti ini. Kemudian di sisi lain satu tim juga sedang mempersiapkan untuk splitnya atau koralnya, yang pada saat nanti campuran di depan ini sudah siap, nanti langkah terakhirnya adalah penyampuran material splitnya ya sahabat bro ya. Untuk tim pengaduk beton ini berjumlah 3 orang ya, yang satu mengaduk ya, yang satunya lagi yang membawa selang itu tadi, itu tugasnya adalah membuatkan campuran atau takaran ya, semennya berapa, pasirnya berapa, kemudian obat betonnya takarannya seperti apa, itu tim yang satunya lagi. Kemudian ada yang sesi pembahanan ya, di sisi satunya lagi ada tim yang mempersiapkan pasir dan juga kerikil yang sudah kami takar menggunakan angkong ya. Nah, tim saya yang pakai topi hitam itu sedang menyampurkan material penguat beton ke dalam air, campur air yang nantinya akan kita masukkan ke dalam
campuran beton ini. Nah, di sini terlihat kerikil sudah dimasukkan, kemudian bersamaan juga dengan obat pengeras betonnya atau penguat beton kami campurkan. Kemudian kita ratakan dengan menggunakan cangkul seperti ini agar kerikil ini benar-benar teraduk secara merata ya, dengan cara diratakan dengan menggunakan cangkul. Untuk tempat mengaduknya ini di lapangan sering disebut dengan dolak ya sahabat bro ya. Ini bertujuan supaya air semen tetap berada di seputaran tempat mengaduk ini saja, tidak berceceran kemana-mana ya. Material beton side mix ini adalah material beton yang diaduk secara manual seperti ini. Bisa juga dengan menggunakan molen ya, itu sama saja dengan material side mix. Kalau ready mix itu adalah beton yang cukup telepon kemudian datang sudah jadi campuran betonnya ya. Kalau side mix ya seperti ini, kita ngaduk secara manual. Jadi untuk takarannya itu harus benar-benar akurat ya. Bisa menggunakan takaran dengan menggunakan angkong atau menggunakan ember, menggunakan bak plastik juga dipersilahkan ya. Kurang lebih sama itu saja untuk campurannya. Kemudian ini adalah material campuran penguat beton ya. Saya menggunakan produk dari Aquaproof, namanya adalah beton mix. Ini bahan penguat beton untuk menguatkan mutu beton, untuk mempercepat pengerasan, dan untuk mempermudah pada saat proses pengecoran. Jadi sahabat PU biasakan membaca terlebih dahulu sebelum menggunakan sebuah produk ya, supaya benar-benar sesuai. Beton mix merupakan bahan campuran beton untuk mempermudah pengecoran ya, kemudian meningkatkan mutu beton dan mempersingkat waktu pengerasan beton. Beton umur 7-14 hari itu kekuatannya sama dengan beton umur 28 hari. Berarti kalau kita pengen memiliki beton dengan umur 7-14 hari, berarti cukup dilakukan pengeringan selama 2-3 hari saja cukup ya. Jadi cepat sekali kan sahabat BU. Kemudian silakan dibaca untuk cara penggunaannya, ada 4 step sahabat BU. Perhatikan ya. Ini adalah untuk takarannya 5 kilo ya. Segini nih harganya kurang lebih di 100 ribuan ya. Mungkin beda tempat, beda harga. Kemudian saya kembali naik ke atas, dan ini adalah proses sebelum dilakukan pengecoran. Kami lakukan penyiraman air ya, di begesting yang sudah siap supaya jenuh dan juga debu-debunya hilang sahabat PU. Jadi kita guyuri dengan air terlebih dahulu semua begesting balok kita ini ya. Jangan lupa beton deckingnya untuk membentuk selimut beton juga harus dipersiapkan. Pastikan tiang-tiang perancah yang menyangga begesting ini benar-benar kuat ya, karena beton ini selagi belum memiliki umur yang cukup itu jangan sampai dibebani atau tiang perancahnya dilepas terlebih dahulu. Proses pengecorannya adalah seperti ini. Tadi adukan beton di bawah sudah jadi, kemudian kami distribusikan dengan menggunakan ember ya. Satu tim mengirimkan material beton dari bawah, satu tim lagi melakukan penuangan ya, kemudian satu tim lagi melakukan perapihan, termasuk juga melakukan penusukan terhadap beton yang sudah dituangkan di begesting supaya benar-benar padat ya. Juga membentuk beton supaya halus lapisan bagian atasnya ya. Catatannya pada saat pengecoran seperti ini ya, jangan lupa gunakan potongan besi atau cetok untuk memberikan getaran atau pemadatan pada isian beton ya, supaya tidak terjadi beton yang keropos. Nah, salah satu penggunaan
material beton mix tadi atau obat beton tadi adalah untuk mencegah dari keroposnya beton yang mengisi di begesting ini, sahabat PU. Ini adalah hasil coran yang sudah jadi ya, akan tetapi belum kering. Ini baru saja kami lakukan pengecorannya. Ini adalah di sambungan kolomnya ada pertigaan, ya pertigaan arah dari balok yang sedang kami kerjakan. Kemudian di depan itu ya juga terdapat stekan-stekan besi yang kita kaitkan dengan balok yang nanti akan kita pergunakan untuk alat sambung dengan besi wire mesh plat dak lantainya, sahabat PU. Proses pengecoran terus berlangsung. Beberapa sudah selesai. Kami melakukan pengecoran dari sisi depan terlebih dahulu, kemudian mundur ya. Formasinya tetap sama, satu tim menuangkan material beton, kemudian satu tim lagi melakukan perapihan terhadap beton yang sudah dituang ya, untuk memastikan bahwa material benar-benar padat, merata, mengisi semua permukaan begesting ya. Jangan sampai ada keropos pada begesting kita ini, sahabat PU. Kalau di proyek-proyek besar biasa menggunakan vibrator untuk memberikan getaran pada saat pengecoran seperti ini ya di dalam begesting. Namun jika proyek sederhana seperti ini ya cukuplah dengan cetok atau dengan potongan-potongan besi yang kita tusuk-tusukan seperti itu, sahabat PU. Tujuannya cuma satu, supaya beton yang kita tuangkan itu benar-benar mengisi full ke seluruh permukaan begesting kita. Kita juga menyiapkan stekan-stekan besi untuk kaitan bondengnya nanti, sahabat PU. Bisa menggunakan satu besi ya, menjulur ke atas seperti itu, atau bisa juga dengan tulangan besi bagel yang kita tancapkan. Nanti penjelasan lebih detailnya akan saya jelaskan pada saat proses pemasangan bondeknya ya. Untuk ketebalan atau ukuran balok ini adalah 15 kali 30. Pada saat balok ini selesai dicor, kami juga melakukan penyiraman air pada permukaan bagian atas dari hasil pengecoran kami ini supaya tidak terjadi pengeringan yang terlalu cepat. Demikian, sahabat PU, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan bagikan ke yang lain. Terima kasih.